Cut, kalau ditanya jawab, jangan menghujat, jangan menghina, jangan mencaci. Jawab sesuai kemampuan dan dalil yang ada di kitab kita. Iya. Jangan merusak suasana. Kita sebangsa dan setanah air. Nggak perlu kau terganggu. Kuatkan imanmu. Sekeras apapun Bang Juma, kau tetap harus bisa sejuk. Itu pesan dari saya. Mantap. Kalau ditanya, apa hakmu? Saya berhak untuk khusus orang-orang Kristen. Kenapa? Kalau saya hadir sebagai orang Kristen, tidak menegur teman-teman yang mulutnya tidak terjaga, maka rusaklah selama-lamanya pikiran kita. Jangan menghujat, jangan menghina, hormati siapapun. Hormati siapapun, sekeras apapun, setajam apapun. Jawab sesuai dalil. Nggak mampu, jangan naik. Jangan pengecut. Buka kamera. Buka kamera. Mantap, Supaya- mantap Bang Kiko. Ya. Rindu juga sama Bang Juma. Iya, iya Bang. Masya Allah. Halo, selamat malam. Itu yang selamat malam Bang Zuma, itu yang Dewa Petir itu blokir aja tuh, gambar-gambar apa itu? Gambar burung itu. Dewa Petir Bang. Ya, patutnya ya kenapa nggak muncul? Aman. Siapa yang ada di dalam Matius? Kalau membahas kitab Matius berujuk pada Yesus, kedatangan Sang Mesias yang kami imani. Izin Bang Juma yang saya hormati. Siap. Kalau saya bertanya Abang sering mengucapkan kalau mempercayai ajaran Yesus. Tapi di sisi lain Abang terkadang, aku yang melihat. Terkadang abangku, benar gak Bang Juma ini meyakini ajaran Yesus gitu? Karena kalau Yesus itu di dalam Al-Quran apa Bang? Izin bertanya ya. Iya. Kalau dalam Al-Quran berbicara tentang utusan Tuhan yang datang Bisa, kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, itu kami menyebutnya Al-Masih. Tapi ada dua Al-Masih. Di Islam itu ada dua Al-Masih Bang. Ada Dajjal Al-Masih, ada Isa Al-Masih. Jadi Dajjal juga bergelar Al-Masih, Nabi Isa juga Al-Masih. Nah, kebetulan abangku bertanya itu, ternyata Yesus pun memberikan indikasi kuat akan datanya yang akan adanya Kristus lain daripada dirinya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Yesus bergelar Kristus, tapi ternyata tidak semua Kristus itu adalah benar. Sama seperti di Islam, Isa Al-Masih, kemudian Dajjal Al-Masih. Berarti gelar Al-Masih ini juga disandang oleh penyesat. Yesus mengatakan itu, bahwa ada juga penyesat yang menyandang Kristus. Nah, kenapa saudara saya mengatakan kadang menerima, kadang tidak menerima? Kalau saya sedang menerima, artinya saya sedang menerima ajaran Yesus Kristus. Tapi kalau saya menolaknya, berarti saya sedang menolak ajaran Kristus palsu yang memakai nama Yesus. Itu jelas itu. Okay. Itu jelas dalam pandangan saya sebagai seorang Muslim. Silakan. Langsung aja ya. Iya. Yang berganti supaya nggak lupa. Seorangnya pelupa. Teman-teman udah tahu. Dua pribadi, katakanlah dua pribadi yang abang sebut. Yang disebut Isa Al-Masih, yang benar menurut abang berarti bukan yang Dajjal. Yes. Oke. Betul. Isa Al-Masih, apakah disebut di dalam kitab abang bahwa yang dilahirkan lewat rahim perempuan suci Bunda Maria? Iya. Yang satu lagi yang Dajjal, bagaimana dia kehadirannya, dari mana, unsur apa, untuk Iya. apa, dari mana dia bersumber? Izin abang bertanya. Iya, baik.
Kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, memang betul dia lahir dari ibunda Maryam, wanita suci yang melahirkan anak yang suci juga. Sedangkan Dajjal itu adalah iblis, iblis yang datang menggunakan kemudian fisik manusia, lalu mengajarkan sesuatu yang bisa membuat orang terpedaya setepedaya mungkin, sehingga banyak orang yang disesatkan oleh Dajjal ini. Kenapa? Karena kemampuannya untuk menyesatkan orang itu sangat luar biasa. Dajjal ini. Jadi kedatangannya sebagai manusia, dalam wujud manusia, dalam bentuk makhluk, dalam hal ini maksud saya, dia bisa menyesatkan orang, bahkan membuat orang menuhankan dirinya. Itulah Dajjal. Karena mampu bermukjizat, mampu memperlihatkan kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia bisa dipenuhi kebutuhannya oleh si Dajjal, sehingga banyak orang yang jatuh ke dalam penyesatan si Dajjal ini, Dajjal Al-Masih atau Kristus palsu. Seperti itu, Bang. Kalau merujuk kepada yang dimaksud Kristus palsu, karena abang sebut ada di kitab abang, kitab Al-Quran yang dipercayai penuh oleh saudara-saudaraku Islam. Siapa sosok ini yang disebut? Kalau kita merujuk pada pribadi, siapa kira-kira siapa sosoknya, Bang? Dan saya pun dapat pelajaran. Jadi tidak diterangkan siapa sosoknya, tapi yang pasti di dalam literasi Islam, internal Islam, dia adalah laki-laki, dia manusia, lalu kemudian selayaknya manusia biasa. Hanya saja Dajjal ini mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Bertentangan. Apa yang Tuhan ajarkan, ya dia ajarkan, tapi semua yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebohongan. Semua kebohongan, semua fitnah yang keluar dari mulutnya, semua fitnah. Sehingga pengikutnya mencerminkan sebuah keadaan di mana keadaan yang dipraktekkan oleh pengikutnya itu bertentangan dengan ajaran Tuhan. Seperti itu, Bang. Jadi mereka para pengikut ini itu melihat dengan mata tetapi tidak melihat dengan hati. Apa yang dilakoni oleh mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran karena hatinya buta. Padahal sebenarnya yang dilakukan itu adalah sebuah kesesatan. Mereka menganggap nyaman apa yang mereka lakukan. Padahal itu adalah sebuah kesesatan. Itulah pengikut Dajjal. Ajarannya bertentangan dengan Nabi Isa, tetapi pengikutnya menganggap bahwa mereka adalah pengikut Nabi Isa. Mulut mengatakan pengikut Nabi Isa, tetapi perbuatan dalam hal apa yang mereka praktekkan justru bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Tadi Abang cuma menerangkan sosok yang satu sudah jelas. Iya. Isa Al-Masih yang dilahirkan dari perawan Maria, perempuan suci sebagai orang Yahudi. Dan yang kedua, Abang secara fisik menerangkan tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya, bahkan dianggap menyalahi, bahkan mengganggu keimanan. Tapi disayangkan, kenapa kita tidak boleh bersama-sama ketahui semua dengan penonton siapa sosok ini sebenarnya, Bang? Harus jelas. Karena Abang sebut tadi tidak disertakan secara jelas siapa personalnya, pribadi itu siapa. Mestinya harus jelas, Bang. Dajjal yang mana? Katakanlah iblis yang mana? Seperti itu, Bang. Supaya semua tercerdaskan siapa sosok itu sebenarnya, itu, Bang. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai sosok ya, dalam internal Islam dikatakan bahwa Dajjal itu bisa dilihat daripada pengajarannya. Ajarannya itu dikatakan bahwa fitnah yang dilakukan oleh Dajjal ini itu mulai dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat, tidak ada manusia yang fitnahnya jauh lebih kejam daripada si Dajjal. Itu fitnahannya itu sangat luar biasa tuh.
Sangat luar biasa fitnahannya. Fitnah artinya menuduh kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, di dalam internal Islam diajarkan bahwa fitnah dari Dajjal itu tidak pernah ada orang yang melakukan fitnah sedahsyat dia mulai dari sejak Adam sampai hari kiamat. Fitnah dari Dajjal ini jauh lebih besar daripada seluruh yang pernah terjadi. Fitnahan-fitnahan yang pernah terjadi itu jauh lebih besar fitnah Dajjal ini dibandingkan fitnah yang pernah terjadi di atas muka bumi. Contoh, ketika orang Hindu mengangkat sebuah keadaan di mana mereka beragama dan mereka bertuhan, mereka berdewa. Dia tidak pernah memfitnah pencipta langit dan bumi yang diajarkan oleh para nabi menjadi hal yang mereka imani hari ini. Begitu juga Buddha. Tidak pernah mereka mengambil pengajaran bahwa yang mengutus para nabi itu menjadi Siddhartha Gautama atau ajaran yang lain. Tetapi si Dajjal ini dia memfitnah pencipta langit dan bumi yang diajarkan oleh para nabi. Itulah si Dajjal. Pencipta langit dan bumi difitnah, para nabi difitnah, para rasul difitnah, kitab-kitab suci difitnah seluruhnya. Itulah ciri-ciri si Dajjal. Difitnah. Tidak pernah mengajarkan sesuatu yang betul. Semuanya fitnah. Berbicara tentang Tuhan fitnah, berbicara tentang nabi-nabi fitnah, berbicara tentang kitab suci fitnah, berbicara mengenai kehidupan setelah kematian fitnah. Semuanya fitnah. Itulah tanda-tanda Dajjal. Tidak disebutkan siapa oknumnya, tetapi disebut gelarnya adalah Dajjal Al-Masih, Kristus palsu. Merujuk Begitu. kepada Kristus, Yesus dan Kristus, bagaimana abang dua sisi ini, apakah satu pribadi atau dua pribadi yang mungkin saya pertanyakan sama abang supaya nanti kita boleh sandingkan. Yesus dan Kristus menurut abang sebagai orang yang intelek, bagaimana abang dalam pertanyaan saya, bagaimana abang menjawab ini? Yesus dan Kristus, bagaimana abang menjawab ini? Dipisahkankah atau dua pribadi yang berbeda atau memang satu pribadi satu bukan? Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai Yesus, Iso, Yesua, Isa, itu adalah nama dari Nama. makhluk Tuhan atau manusia. Sedangkan Kristus itu adalah gelar yang menjadi simbol seorang utusan atau orang yang diurapi. Tetapi ada Dajjal, makhluk yang juga mengaku dirinya sebagai Tuhan itu sendiri, yang bergelar juga sebagai Kristus. Al-Quran, hadits, bahkan Yesus dalam Bible juga menerangkan itu. Bagaimana orang ini, makhluk ini datang memakai nama Yesus dan menggelari dirinya dengan gelar Kristus itu. Akan menyesatkan banyak orang. Dan di akhir zaman penyesatannya semakin menjadi-jadi. Jadi sekarang ini adalah posisinya sedang menjaring pasukan. Semakin dekat kiamat, semakin kuat pengaruhnya terhadap anak keturunan Adam. Itulah Dajjal. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, di Islam ada Isa Al-Masih, ada Dajjal Al-Masih. Ajaran Yesus pun ada Al-Masih lain atau ada Kristus lain. Berarti Al-Quran tidak keliru di sini. Dalam kaidah Islam itu tidak keliru berarti. Karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, akulah Al-Masih. Berarti Yesus sudah berpesan tuh, ada Al-Masih lain selain daripada dia yang lihai menyesatkan banyak orang. Orang tertipu dengan keberadaannya. Orang menganggapnya sebagai
Tuhan, orang menganggapnya sebagai yang maha kuasa, orang menganggapnya sebagai pencipta. Itulah dia, si Kristus palsu ini. Jadi sangat disayangkan ketika pesan yang begitu besar yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel itu dianggap sepele. Dianggap sepele. Padahal kenapa saya mengangkat Matius 28 ini, Bang? Karena saya melihat bahwa sudut pandang pengajaran Yesus ketika ia datang untuk melakukan penginjilan kepada kaumnya Yahudi Bani Israel dengan sudut pandang kekristenan, itu tidaklah mungkin diajarkan satu Kristus yang sama. Nggak mungkin. Yang satu mengajarkan untuk mentauhidkan Elohim, yang satu mengajarkan untuk mentuhankan dirinya. Yang satu mengajarkan haram makan babi, yang satu mengajarkan boleh makan babi. Yang satu mengajarkan ibadah hari Sabat, yang satu mengajarkan satu hari Minggu. Yang satu mengajarkan bersunat, yang satu mengajarkan jangan bersunat. Yang satu Tuhan, yang satunya 3 pribadi Tuhan. Tidak mungkin itu adalah pribadi yang sama. Nama boleh sama, gelar boleh sama, tapi oknumnya berbeda. Makanya saya mengangkat Matius 28. Kok tiba-tiba saja ada pengajaran bahwa hari Minggu, Sabat berlalu, Minggu datang, kemudian dikatakan bahwa ada malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang datang menemui para Maria. Terus Maria datang kepada murid Yesus. Murid-murid Yesus tidak percaya, menganggap itu adalah omong kosong. Bahkan ketika oknum yang diberitakan sebagai malaikat Tuhan yang adalah Yesus itu sendiri, begitu datang kepada murid-muridnya dalam Lukas 24 nomor 37, muridnya malah menganggapnya sebagai hantu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat. Bagaimana mungkin Yesus itu bisa berbohong? Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Begitu ada di dalam Matius 28 keluar dari kubur, apa katanya? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini adalah dua Yesus yang berbeda. Apa buktinya? Ada seorang wanita Kanaan datang minta tolong hanya untuk sekedar disembuhkan anaknya. Apa kata Yesus? Usir dia, karena dari tadi dia mengikuti kita sambil berteriak. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Kata wanita itu apa? Betul Tuhan. Tetapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Kata Yesus apa? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Tapi tidak menjadi domba ibu ini, tetap aja anjing, dan Yesus mengupahnya dengan imanmu besar. Dengan cara apa? Dia sembuhkan anaknya. Orang yang bertemu langsung aja dengan Yesus, Yesus sebut sebagai anjing. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Bertemu langsung loh, disebut anjing. Loh, kok ini ada yang keluar dari kubur justru memerintahkan murid-murid untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan manusia menjadi muridnya, hambanya, pengikutnya. Bagaimana mungkin Yesus yang melarang muridnya? Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Di ufuk yang berbeda, tiba-tiba saja terjadi gempa bumi. Ada malaikat Tuhan. Di situ ngaku Yesus, lalu mengajarkan pergilah ke seluruh dunia. Diajak orang-orang ini menjadi penjaring. Padahal Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, 23 nomor 24, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di gurun, di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Ini apa nasihat Yesus ini? Nasihat Yesus ini kepada muridnya, kalau ada yang datang bertemu dengan kamu dan mengatakan bertemu dengan saya atau Mesias, jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena adanya Dajjal Al-Masih itu tadi yang akan memakai namaku dan mengaku dia sebagai Tuhan.
mengaku dia sebagai Tuhan, tetapi memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Inilah yang terjadi, Bang. Makanya Yahudi masih ada kan hari ini? Mereka yang menjalankan ajaran Yesus, bukan? Sedangkan di ufuk yang berbeda, saudara kami Kristen ada kan hari ini? Yang mana yang betul pengikut Yesus? Yahudi yang menjalankan kitab Tanakh atau Kristen yang menjalankan perjanjian baru? Sederhana kok itu. Baik. Ya silakan. Baik. Abang kan seorang yang intelek. Kalau menurut pandangan abang nih, nanti saya jawab ya, persis saya jawab. Izin Bang Silakan, Juma ya. Silakan, Bang. Menurut abang, Yahudi yang sekarang, Kristen yang kami imani sekarang, ajaran Yesus yang kami imani sekarang, menurut pandangan abang, secara pemikiran yang waras, yang benar-benar punya hikmat cara memandangnya, cara melihatnya, cara menafsirkannya, siapa sebenarnya yang mengikuti ajaran Yesus di antara Yahudi atau Kristen itu, Bang? Coba. Baik. Udah banyak baca tuh. Kesalahan Yahudi itu cuma satu. Ini karena saya cinta ya kepada saudara saya Kristen, bukan karena benci. Kekurangan Yahudi cuma satu. Apa itu? Tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Selayaknya mereka menerima Nabi Musa alaihissalam, menerima Saul, menerima Daud, menerima kemudian Salomo. Salahnya itu di situ. Tapi terkait dengan ajarannya, itulah ajaran Yesus. Matius 23 nomor 1, nomor 2. Apa kata Yesus? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang ia katakan kepadamu, tapi jangan kau mengikuti apa yang mereka kerjakan. Sebab mereka membaca kitab suci, mereka membaca Torah, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti itu, tapi lakukan apa yang kemudian diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Taurat. Berarti Yesus memerintahkan muridnya menjalankan hukum Torah. Kalau orang Yahudi hari ini menjalankan hukum Torah, berarti mereka sudah benar. Kekurangannya tinggal satu, menerima Yesus adalah Al-Masih yang diutus kepada mereka. Bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen tidak menjalankan Taurat dan Kristen tidak menerima Yesus. Apa buktinya Kristen tidak menerima Yesus? Kristen menuhankan Yesus. Padahal Yesus hanya ingin diterima sebagai Mesias, utusan Tuhan, bukan diterima sebagai Tuhan. Karena Yesus mengajarkan Tuhan itu di langit, maha besar, maha suci, maha tinggi, bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan Yesus yang ada di Kristen itu adalah reinkarnasi daripada Tuhan itu sendiri. Itulah yang disebut fitnah yang terbesar di antara seluruh fitnah yang ada di atas muka bumi. Kenapa? Nabi-nabi tidak pernah mengajarkan pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan Hashem turun ke bumi dilahirkan oleh manusia. Tapi kalau di Kristen, maaf, Tuhan pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang telah meluluh lantakkan kemudian Bahtera Nuh, Sodom Gomora, tiba-tiba turun menjadi bayi yang tak berdaya. Inilah fitnah terbesar di dunia ini. Maaf nih, maaf. Ini karena saya sayang, maka saya jelaskan. Dan kebetulan saudara saya yang bertanya seperti itu. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Tadi ada ayat yang menarik tentang ibu yang minta anaknya disembuhkan. Ya. Saya mengutip tadi, izin Bang Juma ya. Silakan, silakan. Sepertinya abang menafsirkannya salah alamat, izin. Tidak Silakan. bermaksud apapun di sini. Coba abang baca lagi, kita sama-sama dengarkan. Saya percaya Bang Juma kok. Iya. Baca aja, karena saya. Baik. Kalau Seperti kita abang lihat, salah menafsirkan. baik, Izin baik. Bang Juma. Baik. Kita lihat di data nomor 23 misalnya. Apa kata Yesusnya di sana ketika dia berbicara tentang wanita Kanaan yang datang kepadanya? Dikatakan murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Guru, suruhlah wanita ini pergi." Wanita ini mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lalu Yesus menjawab, diperdengarkan kepada wanita itu, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel." Lalu wanita itu
mendekati, lalu kemudian menghormat kepada Yesus sambil berkata, "Tuan, tolonglah aku." Lalu Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak." Anak-anak di sini anak-anak Elohim, maksudnya Bani Israel, dan melemparkannya kepada anjing. Wanita itu mendengarkan pernyataan itu. Apa kata wanitanya? Wanitanya pun, perempuan itu pun membenarkan. "Benar Tuan, benar, benar, benar. Akan tetapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya?" Maka Yesus berkata kepada wanita tersebut, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anak perempuan itu sembuh. Apakah kemudian perempuan itu menjadi... Ya, silakan. Saya tahu ayat itu. Bang Juma, tolong tafsirkan sebelum jauh kemana-mana kita takut lupa. Abang masih membacakan, saya tahu ayat ini. Tolong Abang Juma, abangku yang saya hormati, tolong tafsirkan. Izin Bang Juma, komandanku. Iya. Tolong tafsirkan Bang. Iya, maksudnya gini Bang. Yang bergelar domba itu kan cuma Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub alias keturunan Ishak. Di luar daripada keturunan Ishak, Bani Yakub tidak disebut domba. Jadi kalau ada orang yang di luar Bani Yakub mengaku domba, itulah serigala yang nyamar domba. Seperti itu adanya. Maka ketika ada orang Kanaan ini minta untuk menyembuhkan anaknya, lah Yesus mengatakan, "Enggak, aku diutus hanya kepada domba, kepada anak." Siapa anak ini? Bani Israel. Mazmur 82 nomor 6, silakan. Ketika perempuan itu dicecar sama Yesus, perempuan itu mundur atau terus meminta untuk disembuhkan? Iya. Yang dimaksud dalam tafsiran, tidak mundur dia Bang. Betul. Sampai Yesus menyebut imanmu yang menyelamatkan kamu. Karena dia tidak mau menyerah Bang. Jadi betul. Yesus itu oke. Tapi abang menafsirkannya berbeda. Seolah-olah Yesus itu hanya hadir buat orang Israel. Di sini sudah jelas Bang, orang Kanaan loh, perempuan Kanaan. Tapi Yesus tetap menyembuhkan anaknya. Dibilang apa? Imanmu yang menyelamatkannya. Iya, jadi gini Bang. Iman yang dimaksud Yesus menerima. Iya, betul. Seibarat dokter yang diutus ke Papua. Diutus oleh presiden ke Papua. Di Bandara Makassar ada penumpang yang pingsan di situ. Lalu sebagai dokter, kode etiknya adalah siapapun itu jangan lihat suku. Pada saat dia membutuhkan, wajib hukumnya sang dokter melakukan pertolongan pertama. Yesus ini adalah seorang Mesias. Dia kemudian memiliki kemampuan mukjizat untuk menyembuhkan orang. Wanita ini datang, ditolak. Tetapi ketika tetap dia kekeh untuk minta bantuan kepada Yesus, Yesus terangkan, "Ibu, saya ini hanya untuk domba, bukan untuk anjing." Titik dari Yesus. Tapi ibu itu nggak mau mengalah. Apa katanya? "Benar, kamu memang diutus hanya untuk domba, bukan untuk anjing. Tapi ingat, bukankah anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya?" Sekarang posisi anjing yang makan sampah di meja tuannya ini berubah nggak menjadi domba? Ya tidak. Maka Yesus mengatakan, "Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan." Apa yang diinginkan? Sembuh anakku. Sembuh anaknya. Jadi domba enggak dia? Enggak. Jadi pengikut enggak dia? Enggak. Baca data selanjutnya. Apakah wanita itu ikut? Tidak. Dia pergi. Yesus juga pergi. Dia tidak satu kawanan. Karena satu domba, satu anjing, nggak mungkin satu kawanan, nggak mungkin satu gembala. Tapi terkait kepercayaan ibu itu bahwa dia anjing dan anjing bisa kok makan sampah dari meja tuannya, Yesus ketuk palu, "Besar imanmu." Nggak ada masalah dengan itu. Artinya bahwa seorang budak mengaku budak kepada majikan, "Betul Tuhan, saya memang budak Anda.
Ya kasihanlah sang majikan. Ya udah kalau gitu aku kasihan samamu. Udah apa yang kau mau? Aku minta beras sekilo bang. Tuan, ya udah. Kasih kau hebat. Tapi status sosial si budak tidak akan pernah berubah menjadi anak. Itu fakta, itu real. Karena memang tradisi Yudaism, Torah diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Itu adalah hak milik kepunyaan mereka. Ulangan 55, ulangan 33, ulangan 5. Itu Torah hanya untuk milik Bani Yakub. Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Kenapa ada kitabnya Nabi Musa di tengah-tengah saudara kami Kristen? Kenapa? Coba Anda baca di Kejadian 49, Kejadian 49 nomor 27. Kalau kita lihat dari data 1, 2, 3 sampai 27, Yakub sebelum meninggal memanggil ke-12 murid anak-anaknya. Lalu Yakub menceritakan tentang keadaan anak-anak mereka, keturunan mereka nanti ke depan. Dipanggil satu-satu sampai kepada data nomor 27, anak bungsu sang Benyamin dipanggil. Benyamin, dia duduk. Apa ayah? Aku ceritakan kepadamu, laku keturunanmu kelak adalah seperti serigala. Pagi merampas, sore membagi-bagikan hasil rampasan. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Mengambil Torah, lalu membagi-bagikan kepada orang-orang di luar Yahudi. Itu real, itu fakta. Itu nubuatan. Satu-satunya keturunan Benyamin yang menjual Taurat ke bangsa lain hanya Paulus, tak ada yang lain. Sampai hari ini orang Yahudi mengakui dengan sahih bahwa Torah itu adalah milik kepunyaan Yakub, keturunan Yakub. Makanya agama Yahudi itu tidak disiarkan kepada bangsa lain. Tidak disebarkan ajaran Yahudi itu kepada bangsa asing, enggak. Kalau ada yang mau masuk silakan, tapi tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengajarkan Taurat itu kepada bangsa lain. Sebab Torah hanya untuk Bani Israel. Makanya Yahudi bukanlah agama syiar. Tidak seperti Islam. Islam agama syiar. Kenapa? Islam diperuntukkan untuk alam semesta. Yudaism, ajaran Torah hanya untuk Bani Israel sebagai bangsa pilihan pada zamannya. Begitu abangku. Silakan. Saya sudah bolak-balik memang ya, Bang Juma sebenarnya dalam hati saya itu kenapa ya sangat tajam mempertahankan seolah-olah prinsip abang bukan berdasarkan apa ya, izin Bang Juma ya. Silakan bang. Mestinya kitab suci itu ditafsirkan bukan seperti keadaan manusia seperti mana biasanya gitu loh bang. Karena terkadang dipakai perumpamaan. Di abang yang kita perhatikan ya, ini jiwa saya yang bergelora menyimak gitu ya. Lah kita kan dikasih Tuhan Allah ya hikmat ya untuk mendeteksi, menyimak, mengartikan, memahami, mempelajari. Yang saya berbeda dari abang tuh setiap tafsiran-tafsiran yang ada di ayat-ayat tersebut bang. Cara menafsirkan setiap ayat, kejadian, bahkan sikap Yesus, tindakan Yesus, perkataan Yesus, di situ, di sana kita ketimpangannya di sana kita bang. Cara menafsirkannya, apa bang cuma memang ada sesuatu di dalamnya, atau memang sejujurnya begitu? Ya hanya bang Juma yang tahu. Abang itu sangat peka dengan menghafal banyak sekali kitab-kitab, bahkan boleh saya katakan mengalahkan kami tentang menghafal tentang Yesus bagaimana, tentang perjalanan, tentang apapun abang tidak pusing mencarinya, sangat mudah saya lihat mencarinya. Yang berbeda saya alami ya, yang saya lihat nih, saya masih cermati abangku ini bagaimana ya menafsirkannya itu kok berbeda dengan kami semua loh, dibanding Bang Juma sendiri. Segini banyak jutaan manusia, tapi dengan Bang Juma sendiri berbeda sekali cara menafsirkan setiap ayat-ayat yang ada dimanapun.
baik di kitab Perjanjian Lama, baik di kitab Perjanjian Baru. Di situ yang saya amati buat Abang Juma yang terhormat. Di situ yang agak kurang pas cara penafsiran. Izin abangku, tidak ada maksud apa. Iya, gak apa-apa bang, santai aja. Ini diskusi, silakan. Iya. Oke, jadi gini. Ya, silakan. Oke. Lanjut, Ya, abang, lanjut. Jadi gini bang, Islam belakangan disempurnakan oleh Allah dengan risalah kenabian Nabi Muhammad yang dipersenjatai oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran saya menjelaskan begini, bismillahirrahmanirrahim. Inna hazal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yakussu ala Bani Israel, menjelaskan kepada Bani Israel. Aktsaralladzi hum fihi yakhtalifun, sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Saya sebagai orang yang penggiat belajar Bible, Al-Quran menarasikan, Al-Quran datang menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Ini tak kasih contoh sederhana. Ini Al-Quranul Karim, kitab suci saya. Lalu kemudian kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tentu Al-Quran yang bahasa Arab memiliki makna sesuai dengan apa yang menjadi pesan ilahi di dalam bahasa tersebut. Nah, tiba-tiba saja ada orang yang mengambil terjemahan Al-Quran saya. Lalu orang yang mengambil terjemahan Al-Quran saya itu mendirikan satu agama, aliran kepercayaan atau keyakinan di luar Islam dengan menggunakan terjemahan Al-Quranul Karim. Lalu untuk menyempurnakan terjemahan Al-Quran ini yang digunakan untuk mendirikan agama ini, dianggap sebagai sebuah kompetensi yang maksimal terhadap agama itu, maka digabungkanlah dengan surat-surat yang mereka buat sendiri agar dianggap bahwa mereka memiliki legalitas terhadap terjemahan Al-Quran untuk mendirikan sebuah kepercayaan di luar Islam. Jadi permasalahannya sekarang gimana? Mana yang benar? Pemegang Al-Quranul Karim yang asli atau agama baru yang hanya menggunakan terjemahan Al-Quran dibumbu-bumbuhi dengan surat-surat orang-orang atau tokoh-tokoh pendiri agama tersebut? Itu pandangan saya terhadap saudara kami Kristen. Terjemahan kitabnya agama lain dipakai untuk mendirikan sekte baru di luar Yahudi. Itu fakta, itu real yang terjadi hari ini. Maka Al-Quran menarasikan inna hazal Quran yaqussu ala Bani Israel. Al-Quran datang untuk menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Bani Israel pada zamannya berselisih paham tentang Nabi Isa alaihi salam, berselisih paham tentang Injil, berselisih paham tentang Tuhan, berselisih paham tentang kerasulan dan kenabian. Itu yang terjadi. Islam kemudian datang meluruskan itu. Ini sederhana. Kalau saudara saya Kristen ini paham duduk perkara ini, saya rasa banyak orang berpikir mengiyakan bahwa apa yang saya narasikan itu adalah sebuah kebenaran. Terjemahan Al-Quran dipakai untuk mendirikan sekte baru, agama baru di luar Islam. Kenapa kemudian umat Islam tidak marah kepada sekte baru tersebut? Karena mereka hanya menggunakan terjemahan Al-Quran yang mereka sudah revisi, dan kami tidak mengakui bahwa itu adalah Al-Quran. Maka ketika mereka datang ke Mekah, mengatakan kami adalah pengikut Al-Quran, yang ada kami ludahin. Kami anggap dia najis, kami anggap dia haram, dia adalah bidat. Karena dia hanya menggunakan terjemahan kitab kami dan mengatakan Allah turun ke bumi menjadi manusia. Itu yang kami tidak suka. Begitulah orang Yahudi tidak suka kepada orang Kristen yang mengatakan Elohim turun ke bumi menjadi manusia. Sedangkan manusia yang mereka tuduhkan ini adalah manusia yang mereka tolak sebagai Mesias.
Sederhana bukan kebenaran itu? Sederhana. Cuman sekarang permasalahannya adalah kembali ke Dajjal tadi. Dajjal ini dipersenjatai tata cara, metode, retorika iman untuk menjerat siapapun korbannya yang cinta duniawi. Ini fakta, ini real. Mau tidak mau harus kita akui bahwa kenyataan memang seperti itu adanya. Di kitab ini setengahnya adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Sementara 2 Petrus 2 menerangkan sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Elohim ada nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di tengah-tengah kita ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Nah, sekarang siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru kepada ajaran Torah? Islam nggak mungkin, Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, ya Kristen pelakunya memasukkan ajaran baru, ajaran asing yang membinasakan. Sedangkan kitab Torah di dalam Ulangan 4 nomor 2 dikatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi agar engkau bisa hidup. Loh, kok tiba-tiba saja ada Lukas di dalam, ada Markus di dalam, terjemahan Al-Quran nih dipakai. Di situ ada An-Nas, ada kemudian surah Al-Lahab, ada Al-Alaq, ada Al-Fatihah, ada Yasin. Tiba-tiba muncul masuk surat Joko, surat Bromo, surat Sultan. Ada surat-surat yang tidak pernah diajarkan oleh pembawa kitab tersebut masuk menyatu dengan terjemahan Al-Quran. Maka penganut Al-Quran akan semakin mencibir dan merendahkan dan menghinakan penganut ajaran tersebut. Makanya jangan salah kalau teman-teman kita di Indonesia hebat, hidup Israel, hidup Israel. Begitu sampai di sana kena ludah. Itu yang terjadi, itu fakta, itu real. Tapi kenapa orang tidak bergeming? Kenapa orang-orang itu tidak goyah kepercayaannya? Karena sudah terlalu kuat terpegang dari sejak lahir, nenek moyang mereka sudah dipegang, sudah tergandai dengan si Dajjal tadi. Mungkin saya keliru, tetapi itulah kaidah yang bisa saya sampaikan. Karena fakta real terjadi di tengah-tengah kita. Ada agama di luar Yahudi yang memakai terjemahan kitabnya orang Yahudi. Mana yang betul? Si pemilik kitab asli atau yang mereka yang menggunakan hanya remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Silakan Bang. Kalau Bang Juma lebih mengatakan ya, seolah-olah lebih tua Al-Quran kita daripada Alkitab. Itu abang harus jujur dong di sana. Kalau abang berpunya statement menirukan sesuatu, kata-kata entah sebutan apa, ya itu kan sebatas kata-kata. Kalau dibilang lebih tua, kita harus jujur di sana ya. Lebih tua dong ajaran ini. Tapi kita tidak ke sana Bang, tidak ke sana, nggak perlu. Lebih kepada bagaimana sih orang beragama dilihat dari buahnya. Tapi yang saya heran sama Bang Juma itu ya, selalu bersikeras, terkadang menyebut nama pribadinya, terkadang disebut Dajjal. Kalau saya menyimpulkan tidak lain tidak bukan yang dalam hati saya juga. Izin Bang Juma, sebenarnya posisi yang kita maksud dalam hati ini kemana kita posisikan? Waktu bertobat kita nggak terima, sebelum bertobat juga kita tidak terima. Di sini kita tidak fair Bang. Oke lah, kalau dia belum bertobat, sepakatlah. Sudah bertobat juga, toh juga Bang Juma nggak terima. Kemana posisinya sebagai manusia? Dia ciptaan Tuhan juga Bang. Kita kemanain dia? Baik. Jadi gini, ketika berbicara tentang pertobatan, iblis juga merasa menyesal telah melakukan sesuatu yang melanggar titah Tuhan. Al-Quran surat Shad menjelaskan itu, bagaimana iblis, ya karena kau sudah menghukumi aku sesat, maka izinkan aku menyesatkan seluruh anak keturunan Adam. Itu sumpah iblis tuh. Dan di dalam kitab Kejadian juga benar terjadi tuh, apa yang diurai Al-Quran itu betul.
betul terjadi. Kejadian 3:15. Apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunan perempuan tersebut. Artinya apa? Keturunan Adam dan Hawa akan selalu bermusuhan dengan iblis sepanjang zaman sampai hari kiamat. Itu dulu. Nah, sekarang kita lihat. Nabi Musa datang, Nabi Abraham datang, Daud, Salomo dan seterusnya. Ada musuhnya. Yesus datang, ada musuhnya. Apa yang diinginkan oleh musuhnya pada saat Yesus datang? Cuman satu. Apa itu? Bunuh Yesus, gadang Yesus, hilangkan Yesus di muka bumi. Bagaimanapun caranya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibawa ke bumbungan bait suci, dibawa ke padang gurun, dibawa ke gunung yang tinggi. Hanya untuk apa? Hanya untuk dibunuh. Kenapa Yesus harus dibinasakan? Karena dia akan menjadi penyelamat manusia. Mau gak iblis mengizinkan itu terjadi? Nggak mau. Apa yang mereka lakukan? Berupaya membunuh, merasuki Yudas, merasuki imam kepala, menggodai mahkamah agama, imam kepala, dan seluruhnya, supaya mereka mengajak Yesus untuk meninggalkan bumi ini. Seketika, sedetik itu juga. Berhasilkah mereka? Mereka harus melakukan tipu muslihat, mereka harus melakukan saksi-saksi dusta, demi untuk supaya Yesus dijatuhi hukuman. Berhasil enggak? Kata saudara kami Kristen, berhasil. Dengan cara apa iblis membinasakan Yesus? Dengan cara apa iblis menyingkirkan Yesus di bumi? Dengan cara menyalibkan. Berarti salib adalah kemenangan bagi iblis. Salib adalah kemenangan bagi Yesus. Sedikit lagi bang. Terkait dengan pertobatan. Yesus mengajarkan salib membinasakan orang, dan salib keturunan pelakunya tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Ada orang yang mengaku bertaubat, lalu kemudian mengaku sendiri di dalam dirinya ada iblis. Ada iblis yang bersarang di dalam tubuhnya. 2 Korintus 12 nomor 7. Lalu mengajarkan bahwa salib itu adalah sebuah kemenangan. Tanpa salib sia-sialah imanmu. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu, dan engkau masih tetap hidup di dalam dosa. Orang ini tadinya bertobat. Di dalam Matius 12 nomor 43, 45. Di situ digambarkan oleh Yesus dengan sangat jelas bahwa ada orang yang bertobat, lalu iblisnya keluar. Iblisnya keluar dari tubuhnya, tidak menemukan tempat persinggahan. Maka iblis ini kembali kepada orang yang bertobat tadi, dan keluar lagi, memanggil 7 iblis lainnya, lalu kembali masuk kepada orang yang bertobat. Sehingga kata Yesus, keadaan orang yang tadinya bertobat menjadi jauh lebih jahat. Tadinya dia membunuh jasad, tapi setelah itu dia melakukan 2 kali lebih jahat. Apa itu? Membunuh akal manusia. Kalau jasad yang dibunuh, orang itu dalam keadaan beriman mati, surga. Tapi kalau akal yang dibunuh, orang itu mati dalam keadaan tidak menggunakan akal secara maksimal, sehingga anak orang pun dituhankan, maka neraka jahanam kekal. Itulah kemenangan iblis. Ketika ada orang mati dalam keadaan beriman, ditebas lehernya, itu hanya penderitaan sekejap di bumi saja. Tapi kehidupan berikutnya, orang yang ditebas ini masuk surga. Tapi ada orang yang adem dalam hidupnya, tenang dalam hidupnya, tetapi menghambakan diri bukan kepada Tuhan, melainkan kepada makhluk Tuhan. Mati dalam keadaan seperti itu karena akalnya tidak berfungsi, neraka jahanam kekal hukumannya. Pilih mana? Mati ditebas oleh pedang dalam beriman kepada Tuhan yang betul, atau mati dalam keadaan nyaman di dunia tetapi akal tak berfungsi, menyembah kepada makhluk Tuhan. Pilih mana? Sesederhana itu untuk memahami. Silakan. Setelah saya baca, izin Bang Juma. Silakan Bang, silakan. Setelah aku baca dari kitab Kejadian, Perjanjian Lama sampai Wahyu, dari Matius sampai Wahyu, izin Bang, tidak bermaksud sok-sok benar atau seolah-olah saya menunjukkan saya membaca loh, bukan begitu. Karena saya pengen menemukan sesuatu di sana. Apakah ada bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan
berkehidupan yang nyata pada saat ini untuk mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Setelah saya baca, karena nggak bisa, harus baca totalitas secara holistik, nggak bisa dibaca satu kitab doang. Misalkan hanya dibaca kitab Mazmur, nggak bisa. Setelah aku baca, hampir saya tidak menemukan. Kenapa saya bilang pakai hampir? Karena saya kan nggak begitu ahli dalam ilmu filsafat gitu ya, nggak pintar lah, nggak paham bahkan saya katakan. Tidak ada yang bertentangan Bang Juma di dalamnya. Bagaimana tentang bertuhan, bagaimana tentang mengatur tatanan berkehidupan orang di dunia. Bahkan diajarkan semua kebaikan, nggak ada diajarkan untuk supaya bagaimana supaya membuat sesuatu yang tidak lazim dilakukan manusia. Tidak ada di sana, Bang. Bagaimana Bang Juma berpendapat kalau katakanlah ini buatan manusia? Sejatinya ya, aku tidak sedang mengarang-arang. Mungkinkah kalau Tuhan pun, karena saya dengar Bang Juma kemarin ya, memang beberapa hari saya tidak dinaikkan moderator, nggak apa-apa, saya tetap sejuk buat semua teman-teman. Tapi tetap saya rindu Bang Juma, karena saya suka keras gitu ya. Setelah saya dengar Bang Juma menerangkan mana validasi Yesus tentang kitab yang kau imani. Lah bagaimana kan Bang Juma harus tahu memposisikan diri kami. Kalau kami itu menuhankan Yesus, masa Tuhan minta validasi sama manusia, Bang? Itu nggak masuk logika, Bang. Kalau minta validasi itu sesama, katakanlah, kalau disebut orang-orang lama, orang dulu kan ahli Taurat, kepada katakanlah pendiri atau yang mencetak, katakanlah yang mendirikan kitab ini. Lah mantap, masa Bang Juma bilang mana validasi dari Yesus? Yesus itu kan kami tuhankan, Bang. Kenapa harus minta validasi kepada Yesus? Karena Yesus itu bagi kami Tuhan. Tuhan yang turun ke dunia. Tapi ketika kami menjabarkan, menerangkan, mengatakan, kok Tuhan Yesus? Secara otomatis, biar saya sampaikan, apabila ada seorang Kristen yang berkata, menuhankan Yesus, secara otomatis ketika dia bicara, tiga pribadi hakikat, yang satu sudah secara otomatis dalam dirinya sudah tertanamkan seperti itu, Bang. Jangan seolah dipisahkan antara tiga pribadi yang terpisahkan. Karena saya ulangi sekali lagi, ketika teman-teman Muslim bertanya, kenapa kau tuhankan Yesus? Yesus kan manusia. Benar, ketika dalam pertanyaan Anda itu, Anda seolah-olah dalam pemisahan tiga pribadi hakikat yang satu itu. Jadi ketika kami menjawab, kami secara otomatis menyandingkan bahwa ada tiga pribadi hakikat yang satu. Itu di sana letaknya, Bang Juma, seperti itu. Kenapa Bang Juma mengatakan validasi dari Yesus, sedangkan Yesus itu kami menuhankannya? Gimana, Bang? Iya, baik. Jadi ada dua yang ingin dituhankan. Yang pertama adalah Tuhan yang sesungguhnya, dan yang kedua adalah iblis. Sekarang permasalahannya adalah iblis ini adalah musuh kita. Musuh kita ingin membinasakan kita. Kenapa nggak diluruskan akidahnya saja? Apa? Sudah pegang terjemahan kitabnya Yahudi. Di situ mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Kenapa nggak menyembah kepada Tuhannya Yahudi saja? Kenapa harus ada embel-embel menyembah kepada Yesus? Apatah lagi sudah ada kata tiga pribadi satu hakikat. Kenapa enggak satu hakikat satu pribadi aja? Apakah salah menyembah hanya Tuhannya Yahudi saja? Salah enggak itu? Kalau kita menyembah hanya Tuhannya Yahudi tok, yang datang menyatakan diri melalui Torah, kita menyembah kepada hakikat itu saja, apakah salah? Apakah ada larangannya? Kenapa harus ada menyembah kepada pribadi lain dengan embel-embel satu hakikat? Sedangkan satu pribadi ini tidak ada validasi, akulah Tuhan.
tidak ada Tuhan selain aku. Malah dia validasinya adalah barang siapa yang percaya kepadaku dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, maka dialah yang telah menerima Elohim, yang telah mengutus aku. Jelas kok itu? Apakah kita akan kurang ganteng ketika kita hanya menyembah kepada Tuhannya Abraham? Kenapa mesti harus menambahkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Oh, dia 3 pribadi bang, EGP dengan itu. Murnikan akidah hanya kepada dia yang disembah oleh Yesus itu sendiri. Bukankah dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus sendiri menyembah? Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Loh, Yesus menyembah. Terus kenapa nggak murnikan akidah? Kenapa harus ada tambah-tambahan? Ada pengurangan-pengurangan. Oh, ketika dia begitu, dia dikurangi. Itu sisi manusianya. Ketika dia bermujizat, ditambahi lagi. Itu sisi ketuhanannya. Kenapa harus kayak begitu? Inilah yang saya katakan bahwa ketika Yesus menerangkan dirinya, posisi dirinya, baik terhadap dia tentang dia, dan dia tentang muridnya terhadap dirinya, Yesus uraikan dengan sangat jelas. Pertama, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku berikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Setelah menerimanya, mereka percaya. Setelah mereka percaya, mereka mengakui bahwa aku adalah utusan Bapa. Yohanes 17:8. Ada kesaksianku yang kedua. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Seluruh mukjizat yang aku lakukan, seluruh tanda-tanda, seluruh kekuatan, seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Bapa. Lah, sudah sangat jelas kok. Dia utusan, berarti akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya sudah, murnikan akidah hanya kepada Bapa saja. Itulah jalan yang ditempuh oleh Yesus. Beribadah, bersungguh-sungguh berdoa sampai peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Terus kenapa nggak dimurnikan akidahnya? Kenapa harus mendudukkan dia sebagai satu pribadi, satu hakikat dengan Tuhannya, sedangkan dia sendiri adalah hamba yang bertuhan? Dia mengajarkan pengikutnya bagaimana pengikutnya harus berlaku. Apa kata Yesus? Jika engkau percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku ke sinagoge, kamu melakukan apa? Ke sinagoge enggak? Aku sunat, kamu melakukan apa? Sabar bang, kamu melakukan apa? Kau sunat enggak? Aku sabat, kau sabat enggak? Aku berpuasa 40 hari 40 malam, kau puasa enggak? Nah, inilah yang dimaksud bahwa ketika engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tetapi bila mana engkau disesatkan oleh oknum yang mengaku namaku, kau akan membawa-bawa namaku, tetapi pekerjaanmu bukanlah pekerjaan yang aku kerjakan. Aku nggak pernah hari Minggu ibadah, aku nggak pernah makan babi, aku tidak bersunat, bukannya aku kemudian menyembah kepada diriku sendiri. Nggak ada aku ajarkan seperti itu. Yang aku ajarkan adalah bagaimana pengikutku melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah Tuhan dalam Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Sebaliknya, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sesederhana itu sebenarnya. Silakan Bung. Bang Jiwa luar biasa, Bang Jiwa. Gini Bang, Siap. aku tetap sejuk buat Abang. Jadi saya lihat kan, mungkin penonton semua nggak paham saya, nggak kenal saya. Kalau Bang Jiwa kan udah kenal lah ya. Dimanapun, Iya abangku. Apa Silakan. saya tetap menghormati. Jadi saya lihat ada komen sampai ratusan sampai 1000 turun. Saya nggak paham. Begini teman-teman, saya nggak suka berargumen yang mencele-mencele kayak tadi. Beginilah kami kalau gaya bicara kami. Bukan berarti hati kami nggak sejuk. Izin teman-teman di atas. Justru kayak tadi itu nggak jelas, seolah-olah melecehkan, pamer-pamer salib. Bukan begitu. Saya menghormati Bang Juma teman-teman. Biar teman-teman saya tahu, dan saya pun menghormati teman-teman di atas semua. Yang belum tahu silakan boleh dilihat profil saya. Saya nggak pernah pandang warna dan
siapapun dia, aku cinta kalian semua. Beginilah kami kalau berargumen. Saya suka yang tajam. Bahkan kalau bisa lebih tajam lagi. Kenapa? Itu hak beliau. Terima nggak terima, silahkan. Nggak boleh mencaci di sini. Nggak ada Bang Juma ya, saya mencaci ya. Saya menghormati Anda. Iya bang, aman bang, aman. Kita diskusi. Tegas itu dibutuhkan dalam diskusi. Karena kalau kita tidak tegas, artinya kita ragu terhadap apa yang kita sampaikan. Dan kalau pun kita terjun di dunia apologet seperti ini, ya kita harus membekali diri dengan ilmu. Bukan hanya semangat membela akidah, tetapi memang harus didasari dengan pengetahuan gitu. Terlepas kita beda pendapat, beda penafsiran, ya itulah kerangka berpikir manusia, kan begitu. Biarkan orang yang menilai. Begitu abang. Iya. Tapi kalau menghujat, mencaci, apalagi lebih dari itu saya tidak bisa, karena di ajaran saya tidak ada mengajarkan demikian. Saya tetap harus menghormati Bang Juma. Harus, hukumnya harus. Terima kasih teman-teman di atas. Mungkin sekian dari saya, karena saya besok tugas juga. Izin Bang Juma. Saya makasih ya Bang. Siap. Lalu. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum saudaraku Horas. Maju-ajua. Iya. Nah, teman-teman, tugas kita hanya menyampaikan. Kalau saudara kita kemudian menerima, ya kita kembalikan kepada Allah. Tidak diterima oleh karena beda pandangan atau beda tafsir atau beda keyakinan, ya silakan saja. Yang pasti pesan kebenaran kita udah sampaikan. Kalau ada yang keliru, tinggal dibantah. Ada dalil yang tidak berkesesuaian dengan kepercayaan dan keyakinan saudara kita, silakan aja. Itu wajar. Bible itu luas, cakupannya luas. Tinggal disimak, ditelaah, ditanggapi, diluruskan kalau bengkok, dan dibenarkan jika memang itu benar. Seperti itu teman-teman. Kenapa pergi teman kita tadi? Bukannya sudah ngangami, mau bicara, sudah terbuka mulutnya. Tinggal bersuara saja, itu pita suaranya goyang-goyang, bicara keluar suara. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikum. Dari Muslim? Iya Muslim bang. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Belum bicara ke si. Belum rugi bayar. Rugi bayar tiket karcis. Belum dibayar, belum bicara, dikasih turun, dikasih ini. Tidak lebaran ke di Munte. Siapa ini? Cuman bang, saya nggak bisa okem. Itu kalau terus mau berdiskusi silakan. Tidak lebaran di Munte ya. Kelihatannya enggak Dinda, karena saya ada tugas di Kota Makassar. Banyak keluarga juga yang datang. Kasih salam sama keluarga semua yang ada di Desa Munte sana. I love you full, sehat selalu. Ya, lanjut saudara Gian. Penyakitnya selalu nggak bisa buka kamera. Halo saudara Hotman, semangat pagi. Halo. Saudara Hotman Paris kah ini? Oh, bukan. Hanya menggunakan nama Pak Hotman. Saudara Muslim, mohon untuk dibatalkan dulu ininya, permintaannya, multinya dicek. Di situ kami menemukan ada beberapa akun Muslim. Silakan dibatalkan dulu, Bang. Iya, silakan, Bung. Semangat malam. Halo, saudara Ical. Halo, saudara Mamon.
Mon, ada onde-onde kah? Oke, kita anggap saudara Momon lagi istirahat. Halo. Halo, Bang. Noah. Noah. Ada onde-onde? Siap. Dari agama mana, saudara? Islam, Bang. Jaringannya kurang bagus. Coba dibenerin dulu jaringannya. Saya tenang, Bang. Iya, makasih ya Bang ya. Saya benarin dulu. Assalamualaikum. Siap. Saudara Muslim, mohon izin ya Bang ya. Halo, Om. Iya, halo. Silakan. Omnya lagi ngapain? Lagi tidur. Jaringan bagus kah? Bagus. Amin. Halo. Halo, Iya, halo juga. itu siapa, Jus? Saya. Sorry. Saya terkadang periksa WA. Mana tahu ada chat penting dari teman-teman kita atau guru kita. Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malam dari Kristen abang. Islam, Bang. Islam. Oh, alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Iya, saya. Singkat padat. Eits, masolang generasi hancur sudah. Dipakai sini mau bicara kau sih. Nape tarik napas baru bikin ancang-ancang pada sudah membayar juga. Rugi orang membayar tawa sudah beli tiket. Masolang anak-anak. Halo, semangat pagi. Halo, selamat malam. Ya, hey, kenapa terputus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Bang, lawan Bang Edis Bang, karena dia itu sering mengacak-acak Al-Quran. Jangan ditonton. Tidak usah ditonton. Itu sama halnya Anda menonton iblis yang sedang melawan kebenaran. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam saudara-saudara. Silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Maaf Bang Cuma. Iya. Kenapa chat? Oh, iya. Bang Cuma. Makasih ya Bangku, sehat selalu, panjang umur. Lanjut monitor. Silakan saudara hiburan. Saudara Amster Roy. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar Mas. Udah. Siap. Dari mana Bang? Dari Lampung, kabar ya? Oh, baru mau bagi ampau.
Ditarik langsung. Halo, semangat pagi menjelang besok. Selamat pagi. Pagi juga. Dari Katolik. Ini saya Muslim Bang Juma. Siap. Saya mau menyampaikan sedikit buat saudara-saudara non Muslim. Ketika berdiskusi dengan Bang Juma, ketika jawaban Bang Juma itu sudah paten, jangan lari gitu. Maksudnya mantap. Thank you. Luar biasa. Halo, selamat malam. Beto Sembiring dan Rakatuak Samune. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikum. Bang Juma, selamat malam. Iya, malam. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Malam. Selamat malam, Bang. Malam juga. Bang, bisa saya itu malah asa. Itu waktu kecil abang itu kebanyakan makan kerak nasi. Kebanyakan makan kerak nasi. Iya. Semangat anjing kau tuh, kau kayak anjing, kau anjing binatang. Iya, nggak apa-apa. Binatang, Jangan diterima. Binatang memang. Iya. Waduh. Dia yang makan anjing kok, kayak aku yang dituduh anjing. Halo, semangat. Halo. Tetap semangat ya Juma. Iya, semangat Bang, semangat. Selamat malam ya. Oke, kita mau mulakan diskusi yang tenang, santai kan begitu kan? Iya. Silakan buka kamera. Oke, macam mana saya buka kamera ya? Oke, sebentar. Kenapa diturunkan ya? Non muslim atau muslim tadi barusan?